Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Elsa. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari analisa trend pertama, yaitu Ichimoku. Nah, Ichimoku di time frame monthly ya. Berarti kita akan ini untuk jangka panjangnya. Kumonya ini masih kumo sideways dan harga di dalam kumo monthly, oke? Artinya, secara jangka panjang, tren Elsa ini sebenarnya masih sideways, oke? Untuk resistennya sendiri ada di mana? Resistennya sendiri sebenarnya ada di sini. Ini resisten yang pasti. Kalau misalnya dia bisa berhasil break resistennya, ini udah konfirmasi kalau dia udah mulai masuk ke tren bullish, oke? Nah, cuma ada minor resisten yang cukup kuat dan perlu dipertimbangkan di Elsa ini, yaitu di kumo monthly-nya, oke? Nah, ini saya garis, berarti ini adalah resisten yang sangat kuat, oke? Trendline ini, oke? Nah, kita zoom di weekly. Nah, di weekly kita bisa lihat harga ini udah mulai keluar kumo, tapi ingat di candle weekly ini di 29 Agustus ini masih belum candle close weekly, jadi kita harus tunggu apakah candlenya ini berhasil close di atas kumo, oke? Nah, secara keseluruhan kalau di weekly ini juga masih sideways, oke? Karena belum ada resisten penting yang tertembus. Resistennya ada di mana? Resistennya itu ada di sini atau di kumo weekly, oke? Nah, kebetulan di resisten monthly, yaitu trendline ini juga, ini mungkin akan menjadi tahanan yang cukup kuat untuk Elsa. Jadi perhatikan ini, hati-hati, bisa jadi dia cuma naik dikit terus false break lagi, oke? Nah, jadi ada kemungkinan kayak gitu. Cuma secara weekly keseluruhan ini juga masih trend sideways, oke? Nah, next kita akan cek di daily. Kalau daily kita bisa lihat nih. Memang belum benar-benar konfirmasi dia udah jadi bullish. Kenapa? Pertama, walaupun dia harganya udah di atas kumo dan kumonya udah mulai hijau dan mulai naik. Pertama, dia masih belum berhasil untuk break secara sepenuhnya di sini, resisten sebelumnya. Ini sempat break, tapi langsung false break, oke? Jadi belum ada konfirmasi. Selama resisten ini belum benar-benar berhasil di break, berarti Elsa secara jangka pendek juga masih hitungannya sideways, oke? Masih ada kemungkinan tinggi untuk dia false break kayak gini, oke? Tapi kalau misalnya momentumnya cukup, nah kita akan cek dengan metode lain apakah dia mendukung untuk naik atau enggak, oke? Nah, next kita mau ini secara Ichimoku kita udah dapat simpulkan kalau Elsa secara tren itu dari tren jangka panjang, menengah dan tren jangka pendek itu masih sideways, oke? Nah, terus next kita mau cek Elliott Wave. Elliott Wave pertama kita lihat paling low di sini. Tapi bukan berarti karena ini paling low, artinya ini langsung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini paling low. Ini emang impulsif dan ini impulsif. Tapi kalau yang saya lihat ini kemungkinan adalah wave A, wave B, wave C. Kayak gini. Terus next setelah wave C ini apa? Pas drop di 2014 ke 15. Nah, ini juga impulsif kan. Nah, tapi saya akan tetap counting ini wave A. Terus ini adalah triangle. Terus jatuh pas COVID ini wave C. Jadi ini adalah triangle minor. Oke. Terus kenaikan pas COVID ini juga kalau kita zoom ya di weekly, ini adalah wave ABC. Ini wave ABC. Terus ketika dia turun ini apa? Ini mungkin bisa impulsif. Nah, tapi saya akan tetap counting ini adalah wave A, dan ini sideways yang cukup lama, ini masih kemungkinan B. Nanti ada impulsif turun lagi untuk wave C-nya sendiri, oke? Nah, terus pertanyaannya sekarang nih, wave B ini apakah udah selesai? Dari sini ke sini apakah udah selesai? Kalau misalnya dia udah selesai, kan berarti dia akan drop cukup dalam. Nah, tapi perlu perhatikan, di sini kalau kita lihat ya, ini bisa kita tarik trendline supportnya. Nah, selama trendline supportnya belum tertembus, artinya dia akan terus melanjutkan kenaikan, alias wave B ini belum terkonfirmasi selesai, oke? Nah, jadi di sini kita tinggal fokus, berarti kenaikan ini tuh masih ada. Dia belum sampai ke titik tertingginya untuk lanjut turun wave C-nya nanti, oke? Nah, dan perlu diingat,
wave B ini kan ini adalah koreksi ke atas, oke? Makanya dia sideway-nya ini cenderung ke atas, oke? Berarti secara jangka panjang ini sideway kan? Ya. Secara jangka menengah ini juga sideway karena sideway cenderung ke atas kalau secara jangka menengah. Secara jangka pendek emang dia udah mulai coba transisi dari sideway ke bullish trend, oke? Nah, tapi bullish-nya juga bukan bullish yang benar-benar impulsif ya. Bullish-nya tuh kemungkinan akan sampai resisten aja, oke? Nah, kecuali kalau ini ya, bentar. Kecuali kalau bullish-nya itu bisa menembus dan bertahan beberapa minggu di atas, beberapa bulan di atas Kumo monthly-nya, oke? Jadi dia nggak misalnya ini tembus kan, dia nggak tembus cuma 1 bulan terus langsung false break lagi, oke? Maksudnya ketika dia tembus dia masih bisa bertahan beberapa bulan di atas Kumo monthly. Nah, ada kemungkinan untuk dia melanjutkan kenaikan, oke? Nah, kalau misalnya dia lanjut kenaikan dan berhasil break resisten di sini, nah artinya kontingen ini adalah ABC, ini salah, oke? Jadi invalidation level kontingen yang ini ABC ini ada di sini. Invalidation level, oke? Jadi selama harga di bawah invalidation levelnya, secara tren jangka panjang Elsa ini tetap akan membentuk wave C ini, oke? Nah, jadi hati-hati. Bukan berarti nggak bisa tembus, bisa, tapi skenario paling besarnya ya ini. Dia kemungkinan naiknya cuma wave B dan akan lanjut penurunan wave C, oke? Nah, ini secara elite wave-nya dan secara Ichimoku-nya selaras, oke? Nah, next kita mau cek secara momentum, oke? Di stokastik pertama di monthly ini belum ada divergence. Lihat nih, harga ini naik, sideways cenderung naik, tapi stokastik masih mengarah ke bawah, oke? Nah, makanya ini tidak selaras, makanya dia masih dalam trend sideways, oke? Nah, terus next kita zoom di weekly. Di weekly ini juga nggak ada yang signifikan. Memang momentumnya mengarah ke atas, tapi perlu diingat ini juga momentumnya di tengah-tengah, kurang lebih di 50, jadi nggak ada momentum yang cukup bagus lah untuk dia naik dengan impulsif, oke? Nah, terus next kita zoom di daily. Daily juga nggak ada yang bagus momentumnya. Jadi secara momentum Elsa juga belum ada momentum yang bagus banget untuk dia mendorong dia impulsif naik, oke? Nah, jadi kemungkinan dia naik juga akan ketahan aja sih. Nah, terus next kita akan cari target. Target kenaikannya itu di mana, oke? Nah, pertama kita bisa lihat ini wave A, terus wave B kan berarti koreksi dari wave A kan. Jadi kita tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini. Oke. 61,8, saya mau matiin ini, nyalakan ini. Lihat nih. Area sini. Area resisten yang cukup kuat. Drop base drop. Oke. Nah, ada kemungkinan wave B ini akan naik sampai ke kurang lebih di sini. Dan kalau kita lihat ya angka psikologinya ada angka Rp400. 400. Jadi Rp400 dekat angka Fibo 61,8. Nah, ini akan jadi resisten kuat untuk wave B-nya. Setelah itu apa? Setelah itu apakah dia akan langsung drop ke wave C? Belum tentu ya. Perlu diingat, bisa jadi dia naik gini, terus gini lagi, atau seterusnya, oke? Nah, selama trend line ini belum tertembus, selama trend line yang ini belum tertembus, berarti wave C ini belum terkonfirmasi terjadi, oke? Nah, kita akan fokus ke wave B-nya, oke? Bukan ke wave C ini, oke? Nah, jadi kenaikan wave B ini ada kemungkinan targetnya itu akan di kurang lebih Rp400, oke? Nah, ini saya mau hapus. Nah, terus next apa lagi? Rp400. Kita balik ke ini ya, time frame monthly. Nah, terus kalau saya tarik trend line, ini emang oke, nggak ada. Jadi untuk target harganya ini paling cuma di sini aja. Kita pakai Fibonacci-nya, nggak usah sampai sekompleks itu. Terus secara time-nya gimana? Secara time ya. Nih, pertama saya mau pakai Fibonacci time analysis. Saya mau proyeksikan panjang ini, penurunan wave A, proyeksikan ke panjang untuk wave B, oke? Nah, ini mau saya tambahin
Saya mau tambahin 2, coba. Nah, terus, di mana lagi? Kira-kira, saya mau proyeksikan, mana lagi? Ini, swing high ke swing high untuk mencari swing high berikutnya. Satu, ini ke sini, ini ke sini, terus saya mau proyeksikan, kira-kira ya, swing swing low ke swing high ini, saya mau proyeksikan ke swing low di sini ke swing high berikutnya, oke? Nah, kayaknya nggak ada cluster yang bagus sih, kelihatannya ya. Mungkin kurang lebih di sini. Entar saya coba cari lagi ya. Mmm, saya mau coba proyeksikan, eee, swing dari sini, drop yang ini ke sini. Juga nggak dapat cluster yang bagus sih sebenarnya. Ya paling sekitaran sinilah. Nah, berarti kalau saya padatin ya, ya kurang lebih di sini. Ini saya hapus. Sebenarnya secara time-nya nggak bagus ya, cluster-nya. Tapi kalau secara garis besar, kemungkinan B-nya ini naik ke Rp400, kurang lebih di, ini berapa? Akhir tahun lah. Kalau pasnya di tanggal berapa ini susah ya, karena cluster-nya itu nggak gitu dapat, oke. Tapi perkiraan, Elsa ini ada kemungkinan naik ke kurang lebih resisten 400 di sekitar akhir tahun 2022 ini, oke. Nah, setelah itu apakah dia akan langsung drop? Jawabannya belum tentu ya. Perlu diingat, dia harus, tembus support ini, kalau misal dia mau lanjut ke wave C, oke. Nah, ini untuk analisa teknikal untuk Elsa. Terus next, kita mau cek secara kinerja fundamentalnya, oke. Nah, pertama saya mau cek, ekuitas atau nilai buku, oke. Nah, saya mau langsung cek per quarter aja, atau tahun dulu deh. Terus, EPS per tahun juga, momentumnya saya hapus, oke. Kita zoom out ya. Pertama nih, book value naik terus, cukup bagus, terus konsisten naik juga. Nah, cuma masalahnya di EPS nih. Sebenarnya EPS-nya ini naik turun naik turun naik turun dan drop ya. Pas Covid dia drop dan sampai sekarang belum ada recovery. Kita mau cek, secara ini ya, per quarter-nya. Entar saya setting. Oke, saya mau kasih koordinat 0. Oke. Nah, lihat nih, emang emang benar kalau pendapatannya drop dan belum recovery. Tapi kalau dilihat ya, nih, 2 quarter terakhir, Elsa ini, udah ada peningkatan. Nah, walaupun dia sempat drop ini, tapi peningkatan setelah 2 quarter terakhir ini, dia udah mulai balik ke normal, oke. Yang EPS per quarter-nya kurang lebih 10. Nah, kalau EPS per quarter-nya 10 berarti, TTM-nya kan harusnya plus minus dikali 4 kan, kurang lebih Rp40 EPS-nya harusnya. Nah, kalau EPS-nya Rp40 berarti secara wajar harga saham Elsa itu kurang lebih harusnya di 400. Kenapa 400? Karena ini hitungannya, EPS quarter-nya kan dia udah mulai balik nih di 2 quarter terakhir. EPS per quarter-nya ini 10, kita anggap 10 kan. Setahun ada 4 quarter kali 4. Berarti, normalnya kan EPS-nya itu per tahun Rp40 kan. Nah, normalnya berarti harusnya, tinggal dikali 10 aja. Berarti harga wajar dari Elsa itu sebenarnya kurang lebih di Rp400, oke. Nah, ini dengan catatan 2 quarter berikutnya ini harus, kurang lebih stabil ya, nggak drop minus lagi, oke. Maksudnya kurang lebih Rp10 lagi, oke. Nah, kalau kayak gitu berarti secara fundamental, Elsa ini harusnya balik ke 400. Secara fundamentalnya. Saya kasih, yang agak beda. Nah, ini secara pair-nya, oke. Terus ini kan, didapat dari, ini kan, nilai 400 ini didapat dari, labanya, oke. Nah, terus next, kita mau cek secara ini ya, eee, rasio keuangannya, pertama PBV dan PER, oke. Seperti biasa saya akan gabungin Bollinger Band untuk PBV-nya.
Bollinger Band saya pindahkan ke panel yang telah ada di bawah. Buka setting. Sumbernya, saya mau pakai PB ratio, untuk panjangnya ini saya pakai 260 candle ya. Kenapa 260 candle? Karena 260 candle di weekly itu setara 5 tahun, oke? Jadi otomatis nilai dari ini adalah Bollinger Band untuk 5 tahun. Atau kita langsung dapat deh nilai rata-rata 5 tahunnya dari Elsa, oke? Nah, dari sini kita bisa lihat nih. PBV Elsa ini di bawah rata-rata 5 tahun terakhir, oke? Berarti apakah Elsa ini mahal sekarang? Jawabannya enggak, karena dia masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Dan Elsa ini PBV-nya masih di bawah 1, oke? Nah, berarti dia kalau mau balik ke atas aja, paling balik ke nilai PBV awal, oke? Di 1,0, oke? Ini ada resistance kuatnya. 1,0 itu nilai bukunya kan. Nilai buku Elsa sekarang itu ada di 527. 527 berarti ada di sini. Koordinat 527. Ada di sini nih. Berarti kalau misalnya Elsa dia misalnya berhasil break sampai di sini, artinya apa? Artinya Elsa ini sebenarnya balik ke PBV sama dengan 1 kan. Tapi sebenarnya ini udah relatif mahal untuk Elsa. Kenapa? Karena wajarnya laba dia kemampuan untuk menghasilkan laba itu harusnya dihargai wajar di kurang lebih 400. Kalau misalnya dihargai ke 500-an, itu agak kurang, oke? Efisiensinya untuk menghasilkan laba tuh kurang, oke? Nah, terus pair-nya ini 13. Jadi kalau misalnya dia balik ke PBV sama dengan 1, pair-nya ini akan jadi cukup tinggi, oke? Nah, makanya kalau Elsa secara fundamental ya, menurut saya pribadi, dia emang agak rendah nilainya sekarang. Harusnya dihargai wajar di 400. Tapi kalau dihargai PBV sama dengan 1, alias dari 500-an, itu juga ketinggian, oke? Kenapa? Karena kemampuan Elsa untuk menghasilkan laba itu nggak setinggi itu, oke? Nah, makanya harga wajar secara fundamental, menurut saya pribadi, itu ada di 400. Itu sejalan sama teknikalnya, oke? Dimana target terdekatnya itu ada di Rp400 secara Fibonacci. Dan ini ada drop base drop juga, oke? Nah, itu aja sih untuk Elsa. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, Elsa secara tren jangka panjang itu masih sideways, oke? Nah, masih sideways, tapi sideways-nya cenderungnya kemana? Cenderung masih ke atas, oke? Dengan target kurang lebih di 400 atau di wave B-nya ini, oke? Nah, untuk konfirmasinya, apakah dia akan jatuh ada wave C-nya ini nanti aja. Nah, ini kan masih lama juga kan. Nah, dan konfirmasi wave C-nya ini bisa terjadi itu kalau misalnya dia bisa break bullish trend line di bawah ini, oke? Nah, bullish trend line supportnya. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa break, artinya dia akan tetap melanjut ke atas ke target Rp400. Kalau misalnya dia lewat dikit nggak masalah. Jadi selama dia masih belum di resisten ini, nah itu Elsa itu masih cenderung dia akan sideways aja, oke? Nah, kecuali tiba-tiba dari laporan keuangannya itu mendapatkan laba yang dihasilkan itu melewati ekspektasinya ya. Kalau misalnya laba yang dihasilkan ternyata cukup besar, ada kemungkinan kalau dia bisa break. Tapi kalau misalnya labanya standar, apalagi labanya drop, ada kemungkinan wave C ini yang akan terjadi, oke? Nah, sekian untuk analisa Elsa, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silahkan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.